warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rina Nuraini dari kelas B angkatan 2024 dengan NIM 59. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik tema kerangka karangan dan citasi ilmiah. Oke, kita langsung ke pembahasan. Topik berarti pokok pembicaraan ataupun pokok permasalahan. Topik karangan adalah suatu hal yang digarap menjadi karangan. Topik merupakan jawaban atas pertanyaan masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa. Atau topik merupakan suatu contoh dari pembicaraan ataupun apapun yang akan ditulis menjadi landasan dalam penulisan sebuah artikel. Adapun syarat sebuah topik ialah harus menarik perhatian dan tentunya bermanfaat untuk penulis dan pembaca, dan topik yang dipilih harus mempunyai sumber acuan yang jelas atau real. Ciri khas topik terletak pada permasalahannya yang bersifat umum dan belum terurai. Adapun judul karangan yang pada umumnya adalah rincian dan penjabaran dari topik. Jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Perbedaan antara topik dengan judul. Topik dapat menjadi judul karangan. Topik juga dapat menjadi payung besar yang bersifat umum dan belum menggambarkan sudut pandang penulisnya. Sedangkan judul lebih spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau lebih terarah. Seorang penulis dapat menentukan sumber topik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, hobi dan keterampilan. Yang ketiga, pengalaman pekerjaan atau profesi. Yang keempat, pelajaran sekolah atau kuliah. Yang kelima, pendapat pribadi. Yang keenam, peristiwa hangat atau pembicaraan publik. Yang ketujuh, ada masalah abadi. Yang kedelapan, jelasan biografi. Yang kesembilan, kejadian khusus. Dan yang terakhir adalah minat khalayak. Topik adalah segala hal yang ingin dibahas. Topik berarti bahwa penulis sudah memilih apa yang akan menjadi pokok pembicaraan dalam tulisan tersebut. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik. Yang pertama, ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu dan profesi. Yang kedua, cukup menarik untuk dibahas. Yang ketiga, dikenal dengan baik. Yang keempat, bahannya mudah diperoleh. Yang kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Pembatasan topik adalah langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan topik yang ingin dibahas dalam suatu kedudukan sentral. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih bisa diperinci lebih lanjut atau tidak. Demikian dilakukan berulang sampai diperoleh topik yang sangat khusus. Yang ketiga, tetapkanlah yang mana dari perincian tadi yang akan dipilih. Keempat, ajukan pertanyaan, apakah sektor tadi masih perlu diperinci lebih lanjut atau tidak. Demikian dilakukan berulang sampai diperoleh topik yang sangat khusus. Selanjutnya kita ke kriteria topik yang baik. Untuk menentukan sebuah topik yang baik, hal-hal berikut ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang penulisnya. Yang kedua, topik harus sesuai dengan minat Anda. Yang ketiga, topik harus menarik minat pembaca. Yang keempat, topik harus ditunjang dengan referensi lain. Yang kelima, topik harus dibatasi ruang lingkupnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu cara membuat topik. Agar pembicaraan pengarang tidak melantur, hendaknya topik dipersempit sesuai dengan rencana. Dengan itu akan diperoleh salah satu aspek untuk diangkat menjadi topik pembahasan karangan. Contoh berikut adalah cara untuk mempersempit topik supaya lebih spesifik dari topik sebelumnya.
Yang pertama, menurut tempat. Yang kedua, menurut waktu atau periode atau zaman. Yang ketiga, menurut hubungan sebab akibat. Yang keempat, menurut pembagian bidang kehidupan manusia. Yang kelima, menurut aspek khusus umum. Dan yang keenam, menurut objek material dan objek formal. Materi selanjutnya yaitu tentang tema. Tema merupakan amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dalam karangan mengarang, tema adalah pokok pikiran yang mendasari karangan yang akan disusun menjadi tulisan. Tema ini yang akan menentukan arah tulisan atau tujuan dari penulisan artikel itu. Yang pertama, tema yang baik. Tema menarik perhatian penulis. Yang kedua, tema dikenal atau diketahui dengan baik. Yang ketiga, bahan-bahannya dapat diperoleh. Dan yang terakhir, tema dibatasi ruang lingkupnya. Tema berarti suatu pokok pemikiran atau gagasan pokok atau ide pokok pikiran tentang suatu hal. Salah satunya membuat sebuah tulisan. Jadi, jika diandaikan sebuah rumah, tema merupakan fondasinya. Pengertian dari kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utama kerangka karangan adalah mengatur hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka mengandung rencana kerja bagaimana menyusun karangan. Karangan akan membantu penulis menggarap karangan menjadi logis dan teratur, serta memungkinkan penulis membedakan ide-ide utama dari ide-ide tambahan. Kerangka karangan dapat mengalami perubahan terus-menerus untuk mencapai suatu bentuk yang lebih sempurna. Kerangka karangan dapat berbentuk catatan sederhana, tetapi dapat juga mendetail. Kerangka yang belum final dapat disebut dengan outline. Sementara kerangka yang sudah tersusun rapi dan lengkap disebut sebagai outline final. Kerangka karangan dapat membantu pengarang atau penulis dalam hal-hal seperti berikut. Pertama, mudah pengarang menuliskan karangan. Kerangka karangan dapat membantu pengarang atau penulis dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama, mempermudah pengarang menuliskan karangannya. Yang kedua, membatasi pengarang menuliskan karangannya. Yang ketiga, memberi fokus atau arah sehingga pengarang tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, membantu pengarang mengatur atau menetapkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangannya, juga menata detail karangan. Yang kelima, sebagai miniatur dari keseluruhan karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta struktur suatu karangan. Selanjutnya kita ke macam dan bentuk karangan. Kerangka karangan ada dua macam, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat. Kerangka topik. Dalam praktikan pemakaiannya, kerangka banyak dipakai adalah kerangka topik. Kerangka topik terdiri atas kata, frasa, koma, atau klosa yang didahului dengan tanda-tanda atau kode tertentu untuk menyatakan hubungan antar gagasan. Selanjutnya kita ke kerangka kalimat. Kerangka kalimat banyak dipakai pada proses awal penyusunan outline. Bila outline sudah selesai, kerangka kalimat itu sudah dapat dipadatkan menjadi kerangka topik demi kepraktisan. Selanjutnya kita ke pola penyusunan kerangka karangan. Ada dua pola terpenting yang lazim dipakai untuk menyusun kerangka karangan, yaitu pola alamiah dan pola logis. Pola pertama disebut alamiah karena memakai pendekatan berdasarkan faktor alamiah yang esensial, yaitu ruang dan waktu. Pola yang kedua dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikiran atau cara berpikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika.
Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.